Wangi banget nih. Bang Mamat, Ya. pesen satenya 30 tusuk. 30 tusuk? Iya. Mas, kok aku kayak nyium bau nyengat gitu ya? Kayak bau busuk. Kamu ngomong yang bener dong. Kalau sampai dengar sama pelanggan gimana? Lagian juga kamu aneh sih. Kan kalau jualan sate, bau daging-daging mentah itu ya udah biasa. Enggak mas, tapi aku kayak ngerasa... Mendingan kamu layani pelanggan yang sana. Ayo. Ya udah deh. Mau minum apa? Es teh manis? Minumnya es teh manis aja, Mbak. Oh iya, 2 ya. Ya. Kenapa nih? Kenapa putus? Au, panas. Mas, sorry mas, sorry. Saya minta maaf. Itu motor saya, remnya blong mas. Aduh, bukan masalah blong. Ini tempat warung saya jadi berantakan. Terus, aduh, tangan saya jadi kebakar nih mas, merah nih. Ya udah gini aja mas. Mas itu berapa kerugiannya? Dan saya akan tanggung jawab terhadap pengobatan tangan mas itu. Enggak, saya nggak percaya. Yang ada nanti masnya kabur. Ya udah gini aja. Biar mas percaya sama saya. Ini mas, KTP saya. Saya nggak mungkin kabur kan? Ini alamat rumah saya. Mas bisa samperin saya ke sana, ya. Biar mas percaya sama saya, oke? Bener nih? Ya, Awas ya, jangan sampai kabur ya. saya akan tanggung jawab penuh mas. Saya nanti ke tempat mas. Ya. Ya. Sekali lagi saya minta maaf. Mas, aku tuh beneran dari tadi pagi aku tuh nyium bau yang nggak enak gitu. Kamu nggak pakai daging aneh-aneh kan mas? Kamu tuh rese banget sih. Bukannya bantuin. Ingat ya, usaha ini cuma dari tangan aku. Iya ya. Tiba gua kok kayak orang ngidam ya, pengen makan sate gua. Seru atuh ibut kayak jadi lapar ya teh kumaha teh. Kalau gitu kita langsung makan aja. Gas. Pesan 3 porsi mbak ya. Iya, silakan. Mau minum apa biar saya siapin? Air bisa yang anget. Nah, kan biasanya kamu cuma beli aja, tapi kamu nggak pernah bener-bener cobain kan. Pokoknya kali ini kita makan satenya Bang Mamet, oke? Mai, kita makan di tempat lain aja gimana? Aku kayaknya lagi nggak pengen makan sate. Masih nggak mau juga. Udah, aku makan sini aja tuh, ada Bu Yayan sama Bu Iput sama Dani. Aku makan aja bertiga sama mereka. Kamu pulang aja. Ini kayaknya kepaksa banget sih makan di sini. Kalau gitu, gue kasih aja sekalian daging busuk buat dia. Ragu kan mau pulang apa enggak, dibilangin satenya tuh enak banget. Ayo makan aja. Aku pesenin 2 porsi ya. Hai. Ya. Bang Mamat, pesen 2 porsi ya. Oh iya, sebentar ya. Oke. Ini. Loh. Kenapa kamu mual? Aku nggak apa-apa. Aku balik dulu ke yayasannya. Kamu lanjut makan aja sama yang lain. Hati-hati ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kok ini kenapa? Mau. Lega. Aduh. Nggak kuat gua. Aduh, apa lagi nih? Aduh. Gak tahan nih gue nih. Aku nak tuh ikut jadi muriang kayaknya.
Panas diri situ tuh kuat. Sabar Dan, sabar Dan. Perutnya masih sakit ya. Kamu nggak mau periksa aja ke dokter? Ya jadi aduh. Kenapa ya Ay hari ini tuh capek banget dari tadi bolak-balik ke kamar mandi. Ada kali 10 aku udah bolak-balik. Nah itu tuh parah banget loh Mai. Bentar ya. Mai. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maya gimana? Tuh, ke-11 kalinya dia bolak-balik ke toilet. 11. Tadi dia bilang 10, terus dia baru balik lagi ke toilet. Padahal udah aku ajakin ke dokter, tapi dia nggak mau. Katanya cuma pengen minum obat dulu aja. Aku juga baru dikabarin Fahri kalau Dani baru dibawa pulang dari klinik. Oh, kemarin aku juga ketemu sama Dani di warung satenya Mamat. Dan kemarin Maya juga makan di sana. Kalau mereka sama-sama sakit perut kayak gini gara-gara makan di warungnya Mas Mamat, mending kita cek dulu yuk, Ay. Iya udah, yuk. Mas Mamat, ini kenapa ya? Banyak warga yang setelah makan dari sini jadi sakit. Bahkan Dani juga ikut kejang-kejang. Kok kamu jadi nyalain warung saya? Warung saya ini pakai ban premium. Ada-ada aja kamu ini. Tapi kenapa semua korban sama-sama habis makan dari sini, Mas? Benar, kemarin anak saya sama suami saya habis makan di sini tuh pada sakit perut, tau gak? Iya, keluarga saya juga habis makan dari sini. Pada sakit perut, bahkan ada yang masuk rumah sakit. Ya warung saya ini bersih, jadi nggak mungkin lah kalau sampai ada yang sakit. Mungkin kalian keliru ya? Iya juga sih ya. Pasti aman-aman aja kok makan di sini. Iya, satenya juga paling enak. Masa gara-gara makan sate bisa sakit perut? Ini enggak? Iya juga sih. Jadi gimana? Kalian mau pesen sate saya? Mau. Boleh. Saya 2 porsi. 2 porsi? Iya, iya. Saya mau 5 porsi. 5 porsi? 1 porsi aja. 1 porsi? Mbak, 2 porsi. 2 porsi? Ya. Ay, kamu ngerasa ada yang aneh nggak sih? Kenapa warga tiba-tiba pada nurut semua sama Mas Mamat? Aku juga nggak ngerti kenapa bisa kayak gini. Kalau gitu kita permisi, maaf udah ganggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Kenapa warga langsung nerima gitu aja ya penjelasan Mas Mamat? Padahal kan tadi mereka datang marah-marah gitu. Ternyata beresiko juga ya pakai daging busuk. Warga cuma terpengaruh untuk tetap makan. Tapi ternyata efek samping daging busuk nggak bisa dihilangin sama pesugihan. Mbah, saya mau pesugihan saya ini semakin kuat, Mbah. Bukan cuma warga mau makan sate saya. Tapi setelah makan sate itu, warga nggak jadi sakit dan curiga. Karena makan daging busuk yang saya jual, Mbah. Bisa. Semua bisa dilakukan kalau kamu memberi tumbal lagi. Semakin rajin kamu memberi tumbal, maka semakin besar efek pesugihannya. Oke, Mbah. Saya akan cari tumbal lagi. Saya mau usaha saya ini semakin besar dan sukses, Mbah. Aku harus lidikin karena kayaknya ada yang disembunyiin sama Selamat dari aku.
Di mana ya? Aku yakin deh. Wah, ada apa ya ini? Kok nggak pernah lihat? Dan kayaknya nggak pernah punya wadah kayak gini. Ya Allah. Apa jangan-jangan Mas Mamat pakai ilmu hitam? Astagfirullahaladzim. Ngapain kamu sentuh barang-barang aku, ha? Enggak, Mas. Lancang kamu ya. Mas. Mas itu nggak bener, Mas. Kamu ngelakuin perbuatan yang salah, berhenti, Mas. Kamu. Mas. Ini akibat kamu suka ikut campur urusan aku. Mas yang kamu lakuin itu salah. Jangan pernah ikut campur urusan aku. Udah ampun, Mas. Ampun, Mas. Berhenti. Yang kamu lakuin ini nggak bener, Mas. Ini, mulai saat ini, kamu akan menjadi tumbal aku berikutnya. Tumbal apa maksud kamu? Ya, aku melakukan hal yang tidak benar. Dan aku harus menumbalkan manusia. Kalau tidak, arang gaib itu akan menghancurkanku. Dan terakhir aku menumbalkan anak kita. Enggak. Adi itu anak kita. Jahat. Kamu emang bapak yang jahat. Kamu dengerin. Kamu dengerin. Adi itu anak kamu. Kalau tidak, gimana usahaku bakal berhasil? Pesugihan itu perlu tumbal. Biar aku bisa kaya raya. Selamatkan hamba ya Allah. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Lik, temenin aku ke tempatnya Mbak Heni. Emang ada apa sama Mbak Heni? Aku udah coba hubungin dia beberapa kali, cuman handphonenya nggak aktif. Aku khawatir banget sama dia. Aku takut terjadi sesuatu. Lik, kok bengong? Ayo. Aku ngambil tas bentar. Assalamualaikum, Mbak Heni. Mbak. Ada kunci lagi. Di belakang nggak ada. Okay. Mbak Heni. Nggak kelihatan apa-apa sih, Ay. Ini ada barang nggak ya yang bisa buat buka pintunya? Ya udah coba kita cari barang. Apa ya? Cuman kayaknya nggak ada apa-apa deh, Ay. Nggak mungkin, itu nggak kuat. Apa aku coba buka pakai kekuatan yang ada di tanganku aja ya? Tapi Ay ini nggak boleh sampai tahu. Ay, kamu minggir sini dulu biar aku dobrak aja ya. Oh, iya udah. Tapi kamu jangan deket-deket.